Secantik itu, Luka, halaman 1. Sore hari, di akhir pekan bulan Maret, Dewi Ayu bangkit dari kuburan setelah 20 tahun kematian. Seorang bocah gembala dibuat terbangun dari tidur siang di bawah pohon Kamboja. Kencing di celana pendeknya sebelum melonglong. Dan keempat domba-dombanya lari di antara batu dan kayu nisan tanpa arah, bagaikan seekor macan dilemparkan ke tengah mereka. Semua berawal dari kegaduhan di kuburan tua, dengan nisan tanpa nama dan rumput setinggi lutut. Tetapi semua orang mengenalnya sebagai kuburan Dewi Ayu. Ia mati pada umur 50 tahun. Hidup lagi setelah 20 tahun mati. Dan kini, hingga seterusnya, tak ada orang yang tahu bagaimana menghitung umurnya. Orang-orang di kampung sekitar pemakaman datang ke kuburan tersebut begitu si bocah gembala memberitahu. Mereka bergerombol di balik belukar seri dan jarak dan di kebun pisang. Sambil menggulung ujung sarung, menggendong anak, menenteng sapu lidi dan bahkan berlepotan lumpur sawah. Tak seorang pun berani mendekat, hanya mendengarkan kegaduhan dari kuburan tua itu, bagaikan mengelilingi tukang obat, sebagaimana sering mereka lakukan di depan pasar setiap hari Senin. Menikmatinya penuh ketakjuban, tak peduli itu merupakan horor yang menakutkan, seandainya mereka sendirian saja. Bahkan mereka berharap sedikit keajaiban daripada sekedar kegaduhan kuburan tua. Sebab perempuan di dalam tanah itu pernah jadi pelacur bagi orang-orang Jepang sejak masa perang, dan para kiai selalu bilang bahwa orang-orang berlepotan dosa pasti memperoleh siksa kubur. Kegaduhan itu pasti berasal dari cambuk malaikat penyiksa, dan mereka tampak bosan dan berharap sedikit keajaiban yang lain. Halaman 2. Keajaiban ia datang dalam bentuknya yang paling fantastis. Kuburan tua itu bergoyang, retak, dan tanahnya berhamburan bagaikan ditiup dari bawah, menimbulkan badai dan gempa kecil. Dengan rumput dan nisan melayang, dan di balik hujan tanah yang bagaikan tirai itu, sosok perempuan tua berdiri dengan sikap jengkel yang kikuk. Masih terbungkus kain kafan, seolah ia dan kain kafannya dikubur semalaman saja. Orang-orang histeris dalam teriakan serempak yang menggema oleh dinding-dinding bukit di kejauhan, berlari lebih semrawut dari kawanan domba. Seorang perempuan melemparkan bayinya ke semak-semak, dan seorang ayah menggendong batang pisang. Dua orang lelaki terperosok ke dalam parit, yang lainnya tak sadarkan diri di pinggir jalan, dan yang lainnya lagi berlari 15 km tanpa henti. Menyaksikan itu semua, Dewi Ayu hanya terbatuk-batuk dan terpukau menemukan dirinya di tengah-tengah kuburan. Ia telah melepaskan 2 ikatan teratas kain kafan dan melepaskan 2 ikatan lagi di bagian kaki untuk membebaskan berjalan. Rambutnya telah tumbuh secara ajaib, sehingga ketika ia mengeluarkannya dari selimut kain mori itu, mereka berkibaran di terpa angin sore, menyapu tanah seperti lumut berwarna hitam mengilau di dalam sungai. Wajahnya putih cemerlang, meskipun kulitnya keriput, dengan mata yang begitu hidup dari dalam rongganya, menatap orang-orang yang bergerombol di balik belukar. Sebelum separuh dari mereka melarikan diri, dan separuh yang lain tak sadarkan diri. Ia mengomel entah kepada siapa, bahwa orang-orang telah berbuat jahat menguburnya hidup-hidup.
Hal pertama yang ia ingat adalah bayinya, yang tentu saja bukan lagi seorang bayi. 20 tahun lalu, ia mati 12 hari setelah melahirkan seorang bayi perempuan buruk rupa. Begitu buruk rupanya, sehingga dukun bayi yang membantunya merasa tak yakin itu seorang bayi, dan berpikir, itu seonggok tai, sebab lubang keluar bayi dan tai hanya terpisah 2 cm saja. Tapi si bayi menggeliat, tersenyum, dan akhirnya si dukun bayi percaya ia memang bayi, bukan tai, dan berkata pada si ibu yang tergeletak di atas tempat tidur, tak berdaya dan tak berharap melihat bayinya, bahwa bayi itu sudah lahir, sehat, dan tampak ramah. "Ia perempuan kan?" tanya Dewi Ayu. "Ya," kata si dukun bayi, "seperti 3 bayi sebelumnya." 4 perempuan, semuanya cantik. Seharusnya aku punya tempat peraturan sendiri, kata Dewi Ayu dengan nada jengkel yang sempurna. "Katakan padaku, secantik apa si bungsu ini?" Si bayi terbungkus rapat oleh belitan kain dalam gendongan si dukun bayi. Kini mulai menangis dan meronta. Seorang perempuan keluar dari kamar, mengambil kain-kain kotor penuh darah, membuang ari-ari. Selama itu si dukun bayi tak menjawab pertanyaannya, sebab ia tak mungkin mengatakan bayi yang menyerupai onggokan tai hitam itu sebagai bayi yang cantik. Mencoba mengabaikan pertanyaan itu, ia berkata, "Kau perempuan tua, aku tak yakin kau bisa menyusui bayimu." Itu benar, sudah habis oleh 3 anak sebelumnya, dan ratusan lelaki, 172 lelaki. Yang paling tua berumur 92 tahun, yang paling muda berumur 12 tahun. Seminggu setelah disunat, aku mengingat semuanya dengan baik. Si bayi kembali menangis. Si dukun bayi berkata bahwa ia harus menemukan ibu susu untuk si kecil itu. Jika tak ada, ia harus mencari susu sapi, susu anjing, atau susu tikus sekalipun. "Ya, pergilah," kata Dewi Ayu. "Gadis kecil yang malang," kata si dukun bayi sambil memandang wajah si bayi yang menyedihkan. Ia bahkan tak mampu mendeskripsikannya, hanya membayangkannya sebagai monster kutukan neraka. Seluruh tubuh bayi itu hitam legam seperti terbakar hidup-hidup, dengan bentuk yang tak menyerupai apapun. Ia, misalnya, tak begitu yakin bahwa hidung bayi itu adalah hidung, sebab itu lebih menyerupai colokan listrik daripada hidung yang dikenalkan sejak kecil. Dan mulutnya mengingatkan orang pada lubang celengan babi, dan telinganya menyerupai gagang panci. Ia yakin tak ada makhluk di dunia ini yang lebih buruk rupa daripada si kecil malang itu. Dan seandainya ia Tuhan, tampaknya ia lebih berharap membunuh bayi itu daripada membiarkannya hidup. Dunia akan menjahatinya tanpa ampun. "Bayi yang malang," kata si dukun bayi lagi sebelum pergi mencari seseorang untuk menyusuinya. "Ya, bayi yang malang," kata Dewi Ayu sambil menggeliat di atas tempat tidur. "Segala hal telah kulakukan untuk mencoba membunuhnya. Seharusnya kutelan sebutir granat dan meledakannya di dalam perut. Si kecil yang malang, seperti para penjahat, orang-orang malang juga susah mati." Pada awalnya, si dukun bayi mencoba menyembunyikan wajah bayi itu dari siapapun, termasuk perempuan-perempuan tetangga yang berdatangan. Tapi ketika ia berkata bahwa ia memerlukan susu bagi si bayi, orang-orang itu berebutan ingin melihat si bayi. Bagi siapapun yang mengenal Dewi Ayu, adalah selalu menyenangkan melihat bayi-bayi perempuan mungil yang dilahirkannya. Si dukun bayi tampak tak berdaya menghadapi serbuan orang-orang yang menyebabkan kain penutup wajah si bayi. Namun, ketika mereka telah melihatnya,
dan menjerit dalam horor yang tak pernah mereka hadapi sebelumnya, si dukun bayi tersenyum dan mengingatkan mereka bahwa ia telah berusaha untuk tidak memperlihatkan wajah neraka itu. Mereka masih berdiri setelah kepekikan sesaat itu, dengan wajah-wajah idiot kehilangan ingatan, sebelum si dukun bayi segera pergi. Semestinya dibunuh saja,